Berarti kelas. Ngomong-ngomong Bu Kades, kenapa Pak Rahmat? Oh ini ya. Ini betul ya? Betul Pak dosen. Betul Pak. Kalau Pak Sekdes masih ada loh ya. Sebentar ya, saya setting dulu. Pak Kades juga masih ada kayak. Pak Sekdes kan ada. Aduh. Pak Sekdes. Pak Sekdes Tahun depan Kang Amir jadi bupati. Amin. Kalau satu kabupaten kita pasti kita dukung Kang Amirnya ini. dijamin menang. Ganda KTP Pak Amir, nanti kita milih ke sana. Oke lah, itulah harus optimis. Sekalian jadi Bapak Presiden. Ada yang mau jadi Bu Presiden nggak? Saya mau Pak Amir. Yang baru. Ada Ibu Salawati. Silakan dicek ya. Boleh, Ada. boleh Pak Rahmat. Siapa tahu rezeki. Itu apa Pak dosennya mau ngomong itu tadi. Silakan Bapak Monggo Ibu Pak dosen. dicek masih udah ada nggak materinya? Oh, Siapa? sudah. Pak. Muncul. Udah bisa Sudah ada Pak dosen. ya. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. kuliah kita. Ini belum dibahas ya Pak ya, pendapatan nasional. Kita akan bicara pendapatan nasional. Kita akan bahas mulai dari konsep dasar pendapatan nasional, kemudian perhitungannya. Kita juga akan membedakan antara GDP dengan GNP. GNP ini ya nanti kita bahas ya. Kemudian pertumbuhan pendapatan nasional, ya, indeks harga konsumen, ya, GDP dan distribusi pendapatan. Oh itu pendapatan nasional. Beda ya antara pendapatan, kita harus bisa membedakan antara pendapatan nasional, ya, pendapatan penduduk atau income, kemudian sama dengan pendapatan pemerintah ya, pendapatan negara gitu. Pendapatan nasional itu adalah apa? Kita ambil salah satu, nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut. Ya. Wilayah bisa daerah, bisa negara, gitu ya. Bisa negara, daerah, bisa provinsi, dan bisa provinsi, bisa kabupaten, kota. Ya. Kita belum melihat cakupannya desa misalnya atau kecamatan misalnya. Hebat nih kalau seandainya kita bisa mendesain PDB desa misalnya begitu ya, atau PNB desa misalnya. Jadi pendapatan nasional itu mengukur nilai barang, itu berapa barang dan jasa yang diproduksi, kemudian berapa harganya. Ya. Nilainya itu dilihat dari harganya. Harga berdasarkan ya harga pasar, bukan berdasarkan pada harga konsumen, bukan berdasarkan pada harga produsen, tapi harga yang terjadi di pasar. Nah, hasil produksi tentu dia menggunakan faktor-faktor produksi.
Nah, pendapatan nasional juga bisa didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Gitu ya. Jadi kalau yang pertama adalah nilai barang. Kemudian kalau selanjutnya adalah jumlah barang dan jasa akhir. Meskipun pada akhirnya memang dinilai dari nilai uangnya, nilai dari segi ekonominya. Nah, yang dihasilkan oleh suatu negara atau suatu penduduk pada suatu negara. Ya. Oke. Jadi pendapatan nasional adalah jumlah barang yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh barang atau jasa ya, yang dihasilkan oleh suatu penduduk suatu negara ya, pada periode tertentu. Dan tentu biasanya adalah 1 tahun. Jadi sungguhnya pendapatan nasional ini melihat tingkat produktivitas sebuah penduduk gitu ya, yang mencerminkan produktivitas atau perekonomian negara itu. Jadi kalau nanti tingkat produksinya bagus, tinggi gitu ya, maka pendapatan nasional juga akan tinggi juga. Maka itu akan mencerminkan tingkat perekonomian suatu daerah atau wilayah atau negara. Jadi pendapatan nasional merupakan cerminan dari perekonomian suatu wilayah atau negara. Jadi kalau pendapatan nasional bagus, berarti perekonomiannya bagus. Berarti tingkat kemakmuran penduduknya juga bagus. Berarti tingkat kesejahteraannya juga bagus. Jadi untuk mengukur itu. Ya. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Jadi untuk mengukur tingkat pembangunan, ya, perkembangan, juga tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Dari tahun ke tahun kalau itu memang periodenya per tahun. Bisa triwulan per triwulan gitu, misalnya begitu ya. Atau per bulan misalnya, meskipun kita susah menemukan ada suatu daerah atau negara bisa menghitung pendapatan nasionalnya periodenya itu berdasarkan bulan misalnya begitu ya. Nah, intinya adalah jadi pendapatan nasional itu ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau pembangunan suatu negara. Tapi apakah pendapatan nasional itu merupakan murni cerminan atau indikator dari tingkat kesejahteraan? Secara teoritis memang seperti itu. Jadi pendapatan nasional itu adalah cerminan perekonomian suatu wilayah atau negara. Tapi memang faktanya di lapangan kita akan menemukan bahwa pendapatan nasional itu, jadi konsepnya pendapatan nasional yang bagus, yang tinggi itu, gitu ya, maka tingkat kesejahteraan di wilayah itu atau di negara itu juga akan bagus. Pendapatan nasional atau pendapatan daerahnya itu misalnya tinggi bagus, maka penduduknya makmur, tingkat tingkat penganggurannya sedikit, tingkat kemiskinannya sedikit begitu.
Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin rendah tingkat pengangguran dan kemiskinan. Begitu. Meskipun demikian, tidak selamanya demikian ya. Tidak selamanya pendapatan yang tinggi itu mencerminkan tingkat kesejahteraan atau pengangguran yang tinggi, atau berdampak pada tingkat pengangguran atau kemiskinan. Jadi menurun kemiskinan dan pengangguran. Tidak demikian nyatanya. Ya. Kenapa demikian? Ini bisa dibuktikan misalnya di daerah ya, atau di negara. Misalnya kita akan menghubungkan antara pendapatan nasional dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Ada satu daerah di beberapa periode itu pendapatannya tinggi, ya, justru kemiskinannya naik, begitu kan, nggak sesuai gitu. Itu artinya apa? Jadi pendapatannya itu tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan. Pendapatannya itu tidak berdampak pada kemakmuran masyarakatnya. Gitu. Jadi pendapatannya tidak berkualitas. Kenapa demikian? Nanti kita ketemu. Karena pendapatan nasional itu atau pendapatan daerah itu diukur dari banyak komponen, ya. Diukur dari banyak sektor begitu. Nanti kita lihat. Ya. Dengan mengetahuinya pendapatan nasional, maka dapat diketahui struktur perekonomian negara. Di negara ini atau daerah ini itu ditopang oleh sektor ekonomi apa? Nah, itu bisa dilihat dari pendapatan nasional atau pendapatan daerahnya. Indonesia ini struktur ekonomi seperti apa? Ditopang oleh sektor apa? Basis ekonominya apa? Nah, itu bisa dilihat dari distribusi pendapatan nasionalnya. Misalnya Indonesia itu struktur ekonominya itu ya didominasi oleh sektor pertanian misalnya, karena sebagian besar penduduk kita, sebagian besar daerah kita itu adalah basisnya itu pertanian begitu. Banyak pertaniannya, banyak lahan pertaniannya gitu ya. Banyak petaninya begitu. Maka ekonomi kita ditopang oleh pertanian. Begitu. Namun ada juga misalnya negara yang ditopang oleh sektor sekunder misalnya, sektor perdagangan, sektor jasa dan lain sebagainya. Itu kita bisa lihat perekonomian. Pendapatan nasional diukur dengan GNP. GNP ya. Gross National Product, GNP ya. Atau PNB, pendapatan nasional bruto. Nanti kita akan bisa membedakan antara PNB, pendapatan nasional bruto, dengan PDB, pendapatan domestik bruto. Begitu ya. Pengukuran pendapatan nasional digunakan untuk menghadapi berbagai masalah sentral yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, siklus usaha, pengangguran, dan inflasi. Jadi pendapatan nasional itu digunakan untuk menghadapi berbagai persoalan sentral. Apa saja misalnya tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari apa? Dari pendapatan nasionalnya. Jadi kalau kita mengukur growth, ya, pertumbuhan ekonomi, ya, maka kita bisa melihat dari pendapatan nasionalnya. Siklus usaha, ya,
siklus sosial seperti apa, ya, itu bisa dilihat, dikendalikan dengan pendapatan nasional. Kemudian pengangguran, ya, pengangguran juga sama, gitu ya. Itu bisa dilihat dari pengukuran pendapatan nasional. Nah, pengangguran itu adalah masalah, ya, masalah sentral. Pengangguran ini juga bisa diukur, bisa dikendalikan melalui pendapatan nasional. Jadi kalau pendapatan nasionalnya bagus, maka akan mengurangi tingkat pengangguran. Itu juga dengan inflasi. Nah, inflasi ini inflasi itu bisa baik ya, bisa baik, bisa enggak gitu ya. Inflasi. Satu sisi kita juga butuh inflasi. Tapi kalau inflasi yang berlebihan ya, tidak baik. Begitu. Makanya inflasi itu perlu dikendalikan. Pendapatan nasional yang bagus itu bagus bagi apa? Tingkat pengangguran. Pendapatan nasional yang tinggi itu nanti akan meningkatkan inflasi. Gitu. Nanti kita akan membahas inflasi dan pengangguran. Nah, inflasi yang naik, ya. Nah, bagusnya inflasi naik itu justru akan mengurangi pengangguran, begitu. Mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, begitu. Itu dampak inflasi yang naik. Satu sisi kita butuh inflasi, tapi kalau inflasinya terlalu liar, begitu ya, naik tajam, begitu, maka justru ya sulit untuk kalangan tertentu, untuk sebagian besar masyarakat penduduk tertentu ya susah. Sebelum konsep GNP ditemukan, kondisi atau kinerja suatu perekonomian sulit dipastikan. GNP mengukur dua hal secara bersamaan, total pendapatan semua orang untuk membeli barang dan jasa dalam perekonomian, serta total pengeluaran untuk menghasilkan barang dan jasa selama setahun. Nah, untuk perekonomian secara keseluruhan, nah pendapatannya pasti sama dengan pengeluarannya. Makanya pendapatan nasional itu sering digunakan pendekatan pengeluaran. Jadi dasar pemikirannya bahwa seberapa besar pendapatan seorang atau seberapa besar pengeluaran seseorang, ya, itu sama dengan besarnya pendapatan. Jadi kalau ingin mengetahui pendapatan seseorang, itu bisa ditanyakan melalui pengeluarannya. Dilihat dari pengeluarannya berapa dia. Kalau pengeluarannya per bulan 5 juta misalnya, gitu ya, maka pendapatannya pasti 5 juta. Kalau pengeluarannya 10 juta, pasti pendapatannya 10 juta. Gitu ya. Jadi apa? Untuk mengetahui tingkat pendapatan itu bisa diketahui melalui pengeluarannya. Nah, pendekatan pengeluaran ini lebih efektif ketimbang dengan pendekatan pendapatan itu sendiri. Jadi kalau kita mau mengetahui pendapatan seseorang, bisa ditanya, ya. Bisa ditanyai pendapatannya berapa atau gajinya berapa gitu. Nah, itulah pendapatan dia. Atau bisa diketahui dengan pengeluarannya, berapa pengeluarannya. Nah, itulah pendapatan dia. Nah, pendekatan pengeluaran itu biasanya lebih efektif ketimbangan dengan pendekatan pendapatan. Karena orang cenderung lebih terbuka ketika ditanya pengeluaran dibandingkan ditanya dengan pendapatan. Jadi kalau seorang ditanya pendapatan itu biasanya
ditutupin begitu, nggak semua diceritain begitu, asal aja pendapatan. Kecuali mau ngajuin kredit ya. Jadi kalau mau ngajuin kredit itu berapa pendapatan tuh digede-gedein, silputnya digede-gedein. Jadi kalau bukan untuk pendapatan, itu untuk pajak misalnya ya, itu dikecil-kecilin gitu ya. Itu kalau kita naik pendapatan, jadi nggak real gitu. Tapi kalau kita tanya pengeluaran, itu lebih real gitu, lebih mendekati real gitu. Karena ketika ditanya pengeluaran pasti terbuka. Jadi apa yang ditanyakan, yang nggak ditanyakan pun dikasih tahu begitu. Itulah kalau nanya tentang pengeluaran. Nah, ada 3 pendekatan pendapatan nasional ya. Kita bisa mengetahui pendapatan nasional itu melalui pendekatan produksi atau production approach gitu ya. Bisa pendekatan pendapatan, income approach, atau pendekatan pengeluaran, expenditure approach. Akan bahas. Kalau pendekatan produksi, berarti pendapatan nasional itu dihitung berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan atau yang diproduksi dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Jadi berapa jumlah nilai barang yang diproduksi, barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk ya, pada sektor tertentu, nah itu adalah pendapatan nasional. Nah, metodenya bisa dilihat dari 9 sektor. Kita masih 9 sektor. Nah, perhitungannya berdasarkan 9 sektor. Ya. Ada sektor 1, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Begitu. Sektor 2, pertambangan, penggalian. Sektor 3, industri pengolahan. Sektor listrik, ya, sektor bangunan, sektor perdagangan, dan lain sebagainya, sampai dengan sektor jasa-jasa. Dari sinilah dihitung berapa nilai produksi dari sektor 1, dari sektor 2, sampai dari sektor 9 dijumlahin gitu ya. Nah, itu adalah pendapatan nasional. Nah, 9 sektor tadi itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada kelompok primer. Kelompok primer itu 2 sektor ya. Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian, itu adalah sektor primer. Kalau sektor sekunder itu sektor pengolahan, industri, ya, listrik, air dan gas, bangunan, itu sektor sekunder. Nah, kalau sektor tersier itu lebih ke jasa, ke perdagangan, ya, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, telekomunikasi, keuangan, dan jasa lain-lain, itu sektor tersier. Nah, di sinilah alasan kenapa pendapatan nasional itu ya tidak mencerminkan tingkat kemakmuran, tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya pendapatan nasional yang naik itu, yang bagus itu, gitu ya, itu tidak bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran misalnya. Nah, disinilah persoalannya, begitu. Karena katakanlah kita di 3 sektor, ya, sektor primer, sekunder, tersier. Ketika pendapatan nasional itu ditopang oleh sektor sekunder, gitu ya. Artinya apa? Artinya perekonomian atau produksi itu naik di sektor ini, di sektor sekunder, gitu. Sektor sekunder dan sektor tersier misalnya. Ketika 2 sektor ini naik, misalnya, sementara sektor primernya tidak, gitu. Apa yang terjadi? Berarti apa? Perekonomian itu tidak jalan di sektor primer, gitu ya. Nah, sementara penduduk
satu wilayah atau negara misalnya, itu basisnya atau sebagian besar masyarakatnya itu adalah sektor primer. Jadi peningkatan pendapatan nasional yang ditopang oleh sektor sekunder dan sektor tersier tidak berpengaruh pada penduduk yang ada atau yang bekerja di sektor primer begitu. Nggak ngaruh ke petani gitu ya. Nggak ngaruh ke apa? Ya para petani, para peternak ya. Yang terjadi pertambangan atau penggalian begitu. Akhirnya apa yang terjadi gitu ya? Pertumbuhan ekonominya itu ya tidak berdampak pada kesejahteraan, tidak berdampak pada tingkat pengurangan pengangguran dan kemiskinan misalnya begitu ya. Itulah alasan kenapa pendapatan nasional itu tidak selamanya mencerminkan tingkat kemakmuran penduduk. Nah, begitu. Nah, kalau kita lihat sektor primer itu sektor yang memanfaatkan sumber daya alam, gitu ya. Pertanian yang masih tergantung pada sumber daya alam, tergantung pada lahan, tergantung pada pemanfaatan alam. Belum diolah misalnya begitu. Harga di sini relatif rendah gitu. Relatif murah karena belum pengolahan. Ketika masuk ke sektor sekunder gitu ya, diolah gitu ya, disinilah penyerapan tenaga kerja itu banyak. Jika hasil pertanian itu diolah masuk ke sektor industri, gitu, maka nilai jualnya atau memiliki value added, ya, nilai ekonominya semakin tinggi ketimbang sektor primer misalnya. Gitu. Nah, semakin ke sini, semakin ke sektor tersier, semakin ini lagi. Kalau jasa itu kan tidak bisa intangible, gitu. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung berapa harga sesungguhnya begitu ya, jasa. Gitu. Kalau hasil pertanian bisa diketahui harganya berapa, 1 kilo singkong, 1 kilo ubi bisa diketahui gitu. Tapi kalau jasa hotel gitu, jasa profesional misalnya gitu ya. Makanya negara atau daerah ya, kalau kita lihat semakin dia ke sektor tersier gitu, semakin mendekati sektor tersier maka akan semakin maju. Gitu. Bisa dicek daerah perkotaan itu ya, yang relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah pedesaan atau kabupaten, itu pasti sektor dominannya atau basis sektornya itu pasti tersier. Kalau bukan sekunder, sektor sekunder begitu. Pasti bukan sektor primer. Negara-negara maju, semakin maju suatu negara, maka sektornya pasti sektor tersier, ditopang oleh sektor tersier, ditopang oleh jasa. Amerika katanya justru bukan ditopang oleh industrinya, tapi jasanya. Masalah perhitungan ganda ya. Dalam perhitungan GNP yang dihitung adalah seluruh nilai dari barang dan jasa akhir atau final product. Sedangkan barang antara atau intermediate goods itu tidak diikut sertakan. Misalnya ya, ketika kita mau menghitung pendapatan
pendapatan nasional dari roti, ya, memasukkan roti sebagai komponen pendapatan nasional. Gandumnya itu tidak dimasukkan, nilai gandumnya itu tidak dihitung. Padahal gandum bagian daripada produksi roti. Ketika kita mau memasukkan mobil sebagai pendapatan nasional dari sektor mobil misalnya, tapi bajanya tidak dimasukkan nilai bajaknya. Padahal baja juga sebetulnya nilai produk akhir dari sebuah produksi begitu. Mestinya dihitung. Nah, dalam pendekatan arus penghasilan, masalah perhitungan, ya, dana disesuaikan dengan metode nilai tambah atau value added. Value added itu merupakan nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa dari perusahaan lain. Jadi yang dilihat adalah apa? Nilai tambahnya. Misalnya, kita mau menghitung pendapatan dari roti. Maka untuk sebuah roti itu tahapan produksinya itu banyak. Sebelum jadi roti pasti adonan roti, ada tepung, ada gandum itu sendiri. Nah, sementara pendapatan dari adonan roti itu bisa ditentukan tingkat pendapatannya. Begitu juga dengan tepung gandum, begitu juga dengan gandum. Karena misalnya gandum tidak ada bahan antara atau barang antara, biaya bahan, gitu ya, maka misalnya 0. Gitu ya. Untuk membuat tepung gandum, ya, yang pendapatan penjualannya itu 33, sementara biayanya itu 24. Maka nilai tambahnya itu selisihnya begitu. Begitu juga adonan roti. Begitu juga dengan roti itu sendiri. Nah, nilai tambah ini, nilai tambah gandum, nilai tambah tepung gandum, adonan roti, roti yang dijumlahkan 90 itu adalah GNP-nya. Jadi dinilai dari itu. Kalau tadi kita bisa melihat pendapatan nasional dihitung berdasarkan pada pendekatan produksi. Nah, sekarang kita akan melihat pendapatan nasional, pendekatannya adalah pendapatan. Bagaimana caranya? Pendapatan nasionalnya dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu dalam 1 tahun misalnya. Apa aja faktor-faktor produksinya? Ya. Tenaga kerja, ya, modal, tanah, keahlian. Ya, tenaga kerja. Berapa pendapatan dari tenaga kerja? Jadi dihitung seluruh pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja atau gaji, ya, atau upah yang diterima oleh tenaga kerja berapa itu dihitung. Nah, itu adalah bagian daripada pendapatan nasional, pendekatan pendapatan. Kemudian modal, berapa modal yang diinvestasikan? Hasil daripada investasi modal itu dapat bunga. Nah, bunga itu diakumulasi dari seluruh modal yang diinvestasikan atau dari seluruh bunga yang diterima, berbagai hasil yang diterima. Gitu. Nah, itu adalah bagian daripada pendapatan. Dari faktor produksi tanah, ya, sewa gedung, misalnya, ya, yang menghasilkan sewa, itu juga dihitung. Termasuk keahlian. Keahlian mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, berapa dihitung? Intinya adalah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ini
itu menghitung seluruh pendapatan dari upah atau gaji, honor, ditambah seluruh bunga yang diterima atas investasi, ditambah oleh sewa atas tanah atau bangunan, juga ditambah atas pendapatan atau laba yang diterima atas keahlian tertentu. Itu dihitung, dijumlahkan. Nah, itu adalah produk nasional bruto. Upah, wage, interest, rent, sama profit. Itulah pendapatan nasional. Komponen GNP dari sisi penghasilan atau biaya, ya. Apa saja? Pertama adalah gaji, upah, dan laba. Yang tadi itu dihitung dengan metode nilai tambah, penghitungan ganda atas barang antara yang dibeli perusahaan-perusahaan lain bisa dihindari. Jadi seluruh gaji, upah, bunga, sewa, dan laba seluruhnya dihitung, ditambah oleh apa? Pajak tak langsung perusahaan yang merupakan biaya produksi. Misal PPN, ya, pajak pertambahan nilai. Nah, itu dihitung menjadi komponen pendapatan nasional, ya, dengan pendekatan pendapatan. Kemudian juga penyusutan juga dihitung. Penyusutan barang modal, ya, yang dipakai pada periode tertentu juga dihitung. Apa untuk dijadikan pendapatan nasional. Misalnya, ya, berapa gaji dan kompensasi tenaga kerja seluruhnya diakumulasi, ya, ditambah bunga, ya, ditambah penghasilan dari sewa, tambah pajak tidak langsung, penyusutan, laba perusahaan informal, laba perusahaan sebelum pajak, ya. Dividen, dari dividen laba yang ditahan, pajak, ya, seluruh di total, begitu, ya. Nah, itu adalah GNP-nya dari pendekatan pendapatan. Kemudian pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Jadi perhitungannya adalah dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Apa aja, siapa aja pelaku ekonominya? Ada konsumen, ada produsen, ada pemerintah, ada sektor luar negeri. Konsumen, berapa pengeluarannya? Berapa yang dia konsumsi? Konsumsi untuk saat ini atau konsumsi untuk nanti, ya, dihitung tuh sebagai pengeluaran. Nah, sebagai nanti dihitung untuk perhitungan pendapatan nasional. Nah, selain konsumen ada produsen. Berapa produsen yang investasi yang dilakukan oleh produsen? Itu dihitung berapa nilai investasinya. Berapa dia beli mesin, begitu, ya. Berapa dia beli gedung dan lain sebagainya, ya, berupa investasi. Nah, itu dihitung. Kemudian pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini berkaitan dengan pembelian barang dan jasa, termasuk honor, termasuk gaji pegawai. Itu dihitung. Berapa total pengeluaran pemerintah, itu dihitung. Kemudian ada sektor luar negeri. Ya, sektor luar negeri, berapa pengeluarannya, berapa ekspor dan impornya, gitu, ya. Nah, ini hasil dari selisih antara ekspor dan impor. Makanya ekspor itu harus lebih besar daripada impornya, karena ini akan berpengaruh pada pendapatan nasional.
Kalau ekspornya lebih besar daripada impornya berarti positif, neraca perdagangannya positif gitu. Maka dia akan meningkatkan pendapatan nasional. Sebaliknya kalau impornya lebih besar berarti dia minus begitu. Berarti dia minus, otomatis tidak hanya bukan hanya tidak menambah pendapatan, tapi juga akan mengurangi pendapatan dari pelaku ekonomi lain begitu. Kalau impornya lebih besar begitu, karena dia minus. Gitu. Makanya ekspor impor itu lebih besar minimal itu 0. Minimal sama atau imbang. Sehingga dia nanti tidak akan mengurangi pendapatan dari komponen yang lain. Nah, jadi pendekatan pengeluaran ini diperoleh melalui apa? Akumulasi pertambahan dari konsumsi, ya, ditambah dari investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah dengan ekspor neto. Ekspor dikurangi impor. Nah, itu adalah PDB, produk domestik bruto. Komponen JNP dari si produk, ya, dari tadi sisi pengeluaran, ya. Konsumsi itu adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga, termasuk barang yang tahan lama, ya, seperti kendaraan, barang tidak tahan lama, barang dan pakaian. Jasa mencakup barang yang tidak berwujud, seperti apa? Pendidikan misalnya begitu, ya, kemudian hiburan misalnya, terus apa, kesehatan misalnya begitu. Jadi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen dihitung, nah, yang akan dijadikan bahan perhitungan pendapatan nasional. Investasi ini dilakukan oleh produsen yang akan digunakan, yang akan memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Apa, barang modal, persediaan, bangunan, begitu, ya, bahan baku, mesin, nah gitu, itu dihitung. Nah, kemudian belanja pemerintah. Jadi pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah. Belanja pemerintah mencakup upah pegawai pemerintah dan pembelanjaan untuk kepentingan umum. Pembelanjaan transfer payment seperti jaminan sosial tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah karena tidak dibelanjakan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi. Jadi kalau transfer itu nggak masuk ke dalam perhitungan pendapatan gitu. Karena apa? Karena tidak secara langsung untuk membeli barang dan jasa. Kalau upah pegawai jadi jasa kan begitu, ya. Tapi kalau transfer itu tidak ada imbalannya begitu. Misalnya apa? Dana desa misalnya itu tidak dihitung karena apa? Dia transfer, bukan pembelian barang atau jasa. Dana perimbangan misalnya itu enggak. Dana perimbangan, dana alokasi khusus, dana alokasi umum itu diperhitungkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Karena itu hanya sebatas transfer, tidak membeli barang atau jasa atau memproduksi barang atau jasa. Ekspor neto, pembelanjaan barang-barang dalam negeri oleh orang asing, ekspor. Dikurangi pembelanjaan barang-barang asing oleh warga negara. Ya, intinya ya ekspor itu kita jual barang begitu ke luar negeri. Ekspor berarti kita beli barang dari luar negeri. Ekspor neto itu harus selisih antara ekspor dan impor. Ekspor neto, ekspor bersih begitu. Makanya ekspornya harus lebih besar daripada impor. Misalnya contoh perhitungannya dari sisi produk.
Yang berapa konsumsi rumah tangga? Konsumsi rumah tangga itu komponennya adalah akumulasi dari berapa barang tahan lama, berapa barang tidak tahan lama, gitu ya, berapa jasa, ya, dihitung. Nah, itulah konsumsi rumah tangga. Gitu ya. Kemudian investasi, investasi swasta, ya, berapa investasi swasta dari perumahan, dari perusahaan, dari perubahan persediaan, begitu ya, itu dihitung. Kemudian pembelian pemerintah untuk barang dan jasa, ya, kecuali transfer, nah itu dihitung juga berapa. Nah, ekspor neto itu hasil selisih antara ekspor dan impor, itu minus. Nah, hasilnya misalnya kalau kita lihat 5.465 miliar dolar, gitu ya, GNP satu negara, misalnya katakanlah Indonesia. Seandainya saja ekspor netonya 0 misalnya, atau plus, nggak usah plus misalnya, 0 aja, gitu, maka akan bertambah GNP-nya. Maka GNP-nya akan bertambah. Coba jadi hitung. Kalau kita hilangkan 31 jadi 0, maka ya akan bertambah GNP-nya. Itulah kenapa ekspor itu harus lebih besar dibandingkan impornya. Karena kalau impor lebih besar dari ekspornya, maka dia akan mengurangi, gitu ya. Dia akan mengurangi pendapatan dari sektor lain, dari komponen lain. Tapi kalau 0 atau bahkan plus, begitu ya, maka akan menambah GNP-nya. Itulah kenapa kita didorong produksi kita, ya, itu lebih besar, jadi ekspor kita lebih besar ketimbang impornya. Perbedaan GDP dengan GNP. Perbedaan GDP dengan Gross Domestic Product dengan Gross National Product. Gross Domestic Product atau produk domestik bruto yaitu output total yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Jadi yang dilihat adalah wilayahnya. Di mana produk itu dihasilkan, nah itu adalah PDB, domestik. Dia tidak mempertimbangkan siapa yang memproduksi. Apakah yang memproduksi itu orang asing, luar negeri, itu nggak diperhitungkan, tidak masalah. Selama dia diproduksi pada wilayah tertentu, satu wilayah, satu negara, misalnya satu daerah, nah itulah adalah PDB. Misalnya mobil-mobil yang dihasilkan oleh Ford, perusahaan milik Amerika, dari pabrik yang berada di Inggris, masuk ke dalam GNP-nya Amerika. Tapi tidak masuk ke GNP-nya Amerika. Sebaliknya masuk ke GDP Inggris, tapi tidak masuk ke GNP Inggris. Paham ya? Karena Ford ini diproduksi di luar negeri, jadi Inggris, sementara Ford punya orang Amerika, maka Amerika menyebutnya itu GNP. Produk pribumi atau penduduk asli yang diproduksi di luar negeri, GNP nasional. Dia nggak masuk GDP, nggak masuk gross domestiknya Amerika. Kenapa? Karena nggak diproduksi di Amerika. Nah, kita lihat dari sisi Inggris. Bagaimana dengan Inggris? Inggris karena diproduksi di Inggris, berarti GDP-nya Inggris. Ya, GDP Inggris.
Apakah ini GNP-nya Inggris? Enggak. Kenapa? Karena bukan warga Inggris yang produksi. Nah gitu. Jadi bukan GNP. Sampai saat ini GNP dan GDP itu ukuran produksi nasional yang paling sering digunakan. Kita menggunakan apa? GNP atau GDP? Apa kira-kira alasannya? Untuk pertumbuhan ekonomi, kita nanti bisa lihat nih, untuk pertumbuhan ekonomi kira-kira yang digunakan itu apa? GNP-nya atau GDP-nya? Nah ini ya, tadi ya, sudah ya. Jadi kalau GNP itu produksi. Jadi kalau GNP itu melihat apa? Melihat siapa yang memproduksi begitu. Tidak melihat di mananya, tidak melihat di mana, tapi dilihat siapa yang memproduksi. Apakah produksi itu dilakukan di dalam negeri atau dilakukan di luar negeri? Nah itu GNP. Nggak penting tuh wilayah. Tapi yang penting adalah warga negara siapa gitu. Itu kan GNP. Kalau ada orang Indonesia memproduksi produk di Amerika, itulah GNP-nya Indonesia, GDP-nya Amerika. GDP Indonesia enggak. Nah, kalau GDP berarti apa? Seluruh produk yang dihasilkan di satu wilayah. Misalnya Indonesia, berarti seluruh produk ya, yang dihasilkan di Indonesia, apakah itu dihasilkan atau diproduksi oleh orang Indonesia asli atau orang asing, begitu. Itu adalah GDP. Kita akan melihat pertumbuhan pendapatan nasional. Laju pertumbuhan ekonomi, nah itu dilihat dari pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam mengukur pertumbuhan pendapatan nasional, ya, digunakan pendapatan nasional real. Nah, pendapatan nasional real itu pendapatan berdasarkan harga konstan. Harga konstan berarti tahun dasar begitu. Pendapatan nasional dihitung dengan mendeflasikan pendapatan nasional nominal. Cara mendeflasikan yaitu dengan menilai berdasarkan nilai tahun dasar pembesian. Nah, kalau kita cek di BPS ya, PDB misalnya, PDB Indonesia atau PDB daerah begitu ya. Itu ada PDB berdasarkan pengeluaran, ya, berdasarkan produksi kalau nggak salah ada dua ya. Ada pendekatannya ya. Ada pendapatan nasional nominal ya. Pendapatan nasional nominal ini pendapatan nasional menurut harga berlaku. Ya, berlaku saat itu. Artinya misalnya untuk menghitung pendapatan nasional pada tahun 2020, maka yang digunakan harga apa? Harga kapan? Harga tahun 2020 begitu. Begitu juga tahun 2019 atau tahun 2018 misalnya. Maka berdasarkan tahun itu. Tahun 2001 berarti pendapatan nasional dihitung berdasarkan pada tahun 2021. Nah, berbeda dengan pendapatan nasional real. Ya. Itu pendapatan nasional menurut harga konstan. Jadi kalau pendapatan nasional real,
Nah, pendapatannya itu berdasarkan pada harga yang tetap, harga konstan. Harga kapan? Harga tahun dasar, base year, gitu. Berdasarkan harga tahun yang ditetapkan. Yang terakhir tahun berapa ini? Tahun 2015 ya, 18. Misalnya tahun dasarnya ditetapkan tahun 2020 misalnya, tahun 2010 misalnya, tahun 2015 misalnya. Misalnya tahun dasarnya kita tentukan tahun 2015 misalnya. Maka maka pendapatan nasional itu diukur dari nilai atau harga yang berlaku pada tahun dasar itu. Itu mengukur pendapatan nasional tahun 2021 berarti harganya harga kapan? Harga tahun dasar. Tahun dasarnya 2015 misalnya. Maka dihitung berdasarkan pada harga tahun 2015 begitu, bukan tahun 2021. Ya. Itu perbedaan antara pendapatan nasional real dan pendapatan nasional nominal, ya. Atau pendapatan menurut harga berlaku, dan pendapatan nasional menurut harga konstan. Bentar ya, Pak. Kita ditinggal Pak dosen kayaknya nih. Cak, ada suara nggak? Sabar Pak Sekdes. Kirain pada tidur. Sebenarnya ada pada Dosen tidur. ada tamu. Bingung. Lagi khusyuk. Sama saya juga bingung cara perhitungannya. Membingungkan. Kamar mandi Pak dosennya. Perlu Gimana sisi nggak ditinggal coba peran. videonya pada off semua. Bapak masih ada deh kayaknya. Di layar saya Bapak masih stay. Kalau dapat 100 semua mungkin on cam nih mahasiswanya. Hanya Tetap Pak Nur, Pak Amir. hanya Pak Amir anak pendidikan. Tapi tidak ada yang bertanya, tentu bingung juga Pak dosennya kan. Pak Amir, tolong jelaskan rumusnya. Kayaknya semuanya. Saya tadi WA-an, tadi nggak nyimak. Kayaknya masih ada deh ini. Dosennya masih sedang melakukan presentasi atau mungkin jaringan saya. Masih ada Bu Ayu, kan aku di sampingmu.
Mulai ngegombal. Jagonya. Pak Amir. Pesan kopi dulu. Oh, nggak ada harga kopi ya? Harga kopi. Ada yang dapat 9 Harga kopi. ekonomi? Sudah, Pak dosennya sudah hadir itu. Dosennya lagi ada tamu. Nah itu ada asistennya Pak Frumensius sudah hadir. Gue lempar ke sini asistennya. Frumensius juga ada tamu. Tamu sih enggak, cuma mendengarkan saja. Kata kita akhiri saja. Mana kopinya Kang Amir? Saya nggak kopi Pak, susu. Susu. Ada yang dapat nilai 9 ekonomi? Amir. Kang Amir. Kang Amir, Bu. Hebat. Ada Bu Hera. Saya malah belum dapat nilai. Antara akuntansi udah ada yang dapat nilai? Belum. Udah. Udah. Ada yang Belum keluar. Nilainya 95 semua. itu Pak dosen datang, Pak dosen. Ada keluar. Sudah, Pak dosen datang. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Ya, Siapa? ada pertanyaan, Pak? Ya, Lanjut. Lanjut, Pak. Ya. Sabar menanti kita Pak. Nanti kalau ada masalah di nilai ya, Siap. di itu nanti dikomunikasikan di sini ya, di kelas ya Pak ya. Jadi banyak yang masih yang japri. Saya bingung kalau japri itu ya. Kadang saya lama ini nggak balas, bukan mas sengaja nggak buka. Jadi kalau dibuka itu nanti saya harus langsung diambil tindakan begitu. Kalau nggak diambil tindakan pasti kan lupa gitu ya. Ya begitu, akan lupa begitu saja begitu. Makanya kemarin saya siapkan form itu biar memudahkan teman-teman yang punya masalah di itu ya, di ujiannya. Jadi kalau masih ada yang punya masalah ujian ya di nilai atau di apa, komunikasikan di kelas aja. Jadi disampaikan di kelas biar langsung Punya saya belum keluar tindakan. nilainya, Pak. Siapa? Punya saya, Pak. Siapa namanya, Bu? Margareta Low. Bentar ya. Jadi kalau nggak di sini, saya bingung nanti lagi di jalan tuh lagi apa gitu, jadi dilupa. Gitu. Soalnya kelasnya banyak, masalahnya Iya, Pak. beda-beda. Punya saya juga, Pak. Sama ya, bentar ya. Oke, Pak. Siap. Mas ini sebetulnya udah nggak bisa diedit. Siapa namanya, Bu? Pak? Margareta Low. Margareta. Saya juga belum, Pak. Nasional ya. Siapa, Pak? Zainal. Jainal. Tapi udah ngirim ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Di tadi ya?
Iya, Pak. Gimana caranya ya? Enggak, lewat form. Kalau saya lewat form, Pak. Lewat form ya. Soalnya saya nggak bisa ngedit nih. Atau lewat itu ya, Bu. Gimana ya caranya ya? Ada masukan nggak? Jadi maksud saya biar kan banyak nih yang Boleh dikirim ulang nggak Pak lewat email atau apa gitu? bisa aja, cuman nanti saya biar saya tuh ngasih tindakannya itu mudah gitu ya. Kalau email nanti banyak, di email saya itu banyak ada tugas, ada segala macam-macam, ketimpah-timpah gitu. Jadi nggak tahu juga ya. Atau nanti saya bikin form aja ya. Gak apa-apa Pak, pakai form aja Pak. Bikinkan di form aja. Jadi kemungkinannya nanti begini. Jadi yang masalahnya apa? Misalnya nilainya kecil atau nilainya nggak ada. Berarti kalau nilainya nggak ada berarti harus ngirim jawaban ulang ya, gitu ya. Jawaban Iya Pak, ulang. nggak apa-apa Pak. Iya, Biar dapat baik, nilai Pak. Pak. Kalau link yang kemarin itu nggak? Link yang kemarin? Yang kemarin itu ini nggak? Ada di grup, Masih Pak. ada nggak? Linknya ada ya? Nah, gitu aja sebentar. Oh, saya lewat link, Pak. Sebentar ya. Halo Pak, termasuk saya Pak yang linknya belum ada Pak. Nganterin ekonomi itu belum ada termasuk saya Pak. Di list aja Pak rekan-rekan yang belum ada nilainya, nanti Pak Ketua kelas yang mengkoordinasikan dengan Pak dosen biar nanti tindakannya gampang gitu Pak. Karena ini di kayak di grup kelas juga ini kok saya belum kayak gitu. Lebih baik di list aja misalkan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi siapa yang belum ada nilainya gitu. Nanti ketua kelas yang mengkomunikasikan ke Pak dosen gitu Pak. Ini saran saya Pak, mohon maaf. Bisa sih. Tapi nanti ininya kan yang belum ada nilainya berarti kan belum ada tuh ininya, belum ketemu. Nanti Google Form. Google Form ya. Sebentar. Ya, di Google Form lagi Pak. Nanti. Mohon maaf Pak. Iya. Saya mohon di e-learning saya memang sudah upload Pak sebenarnya Pak. Nah itu Pak. Ada ya? Iya sudah upload Pak. Nah bisa begitu Silakan gitu rekan kan. lain juga. Kalau dicari mungkin bisa ada ya kalau dicari ya. Cuman Iya Pak. Nah gimana saya ngerekapnya dari ya rekapnya seperti apa yang dibilang Pak Nana Juwana itu bisa juga itu Pak. Jadi bisa dikirim contoh kayak screenshotnya gitu mungkin Pak. Jadi bisa dilihat. Jadi screenshot ada namanya terus sama nicknya. Atau apa? NIM-nya. Maaf. Oh ya ini ya. Ini saya akan hapus. Mohon maaf Pak dosen, dosen. Iya. Oh, atas namanya Namulan kan udah yang kirim tugasnya kan. Jadi nilainya kok disiakat belum keluar Pak.
Ngirimnya waktu itu di apa ya tadi? Di apa? Di link yang nak kirim sempat di WA yang nak kirim juga ke WA Pak dosen. Nah itu kita susah ininya apa? Tindak lanjutinya gitu ya. Sebentar. Saya hapus aja. Oke Pak dosen, siap Pak dosen. Masih banyak tuh Pak yang nilainya belum ada tuh Pak. Termasuk saya. Hapus. Jadi semua yang ini saya akan hapus. Ya. Nah ini ya. Ini bagi yang punya masalah nilai UTS. Bagi yang punya salah UTS. NIM, layar saya kelihatan nggak, Pak? Pak, nggak kelihatan. Enggak ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Pak, materi. Materinya, Pak. Oh, masih materi ya? Iya, Pak, masih materi, Pak. Ini kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak. Iya. Nah, Kelihatan, Pak. NIM. Itu di-share di grup bisa, Pak. Iya. Ini NIM ya. Nanti cara mengisinya NIM ya, nama lengkap. Kode kuliahnya seperti ini, Pak. Jadi harus lengkap. Jadi jangan cuman AKKM 03 gitu. Harus ini juga harus diisi nih. Ini untuk gitu ya. Untuk memudahkan kita ini nyari kelas mana nih gitu. Kalau nggak cuma ini doang, kelas ini tuh banyak nih, kelas ini tuh banyak nih gitu. Jadi harus spesifik nih harus diganti di ini ya, di apa? Ditambahkan AR Karawaci. Kalau sekarang berarti apa? ED CPT gitu kan? Nah itu. Ya, Ciputat. ED CPT. Jadwal juga jangan lupa karena mata kuliah yang saya hapus kan banyak juga nih. Sama lagi. Pengantar ekonomi kebanyakan, yang banyak itu, maka harus jelas juga ininya jadwalnya di kapan. Kalau hari ini berarti Selasa 17 ya di itunya, Selasa 17.00 sampai dengan sekian gitu. Jadi saya biar bisa gampang mendeteksinya, gitu ya. Mata kuliahnya apa? Apakah pengantar ekonomi apa ini? UTS oke. Saya akan ini saya tambahkan masalah ya, masalah yang dihadapi, misalnya apa? Tidak ada nilai pasti kan, nilai kurang, kecil, perbaikan nilai kecil. Atau lainnya boleh ya. Berarti kalau tidak ada nilai tetap harus upload di ininya gitu ya, jawabannya biar saya ini lagi gitu. Kalau ada nilainya perbaikan, kok saya dapat kecil nilainya, padahal kan ada yang hanya ngisi ketimpah kartu ujian doang kan begitu ya. Nah, maka itu harus apa namanya? Ayo, kembali, kamu gitu. taruh piring di belakang tuh. Jawabannya sama jawabannya begitu. Tikus. Kami ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini lagi di sini saya udah hapus yang kemarin itu. Jadi yang punya masalah tolong nanti masuk lagi ke sini. Nah ini segera mungkin saja saya nggak langsung ngerubah karena ini juga kaitannya dengan
akademik, saya nggak bisa ngerubah akademik kecuali nanti saya kalau minta di setting untuk ngerubah, kalau diizinkan nanti saya akan langsung gitu ya. Kalau saya nggak diizinkan, berarti saya nanti ngasih memo ke akademik bahwa perbaikan nilai UTS untuk mahasiswa ini gitu. Itu ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya harus dikontrol, misalnya sebentar lagi mau UTS misalnya ya, atau pas UTS kok pas UAS mau UAS, tapi kok nilai UTS-nya belum keluar misalnya gitu. Nah, harus segera harus dikonfirmasi gitu. Jadi harus segera dikonfirmasi. Gitu ya, biar nanti hasil akhirnya ini. Jadi kalau misalnya 0 UTS-nya, pas nilai akhirnya jadi C, jadi nggak lulus misalkan gitu. Harus hindari itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nanti silakan diisi ulang ya yang punya masalah nilai. Karena intinya dikunci. Karena intinya saya udah kunci nih, udah nggak bisa lagi. Saya baru tahu ternyata boleh nggak dikunci dulu gitu. Saya pikir karena ini laporan saya harus kunci gitu. Ternyata boleh nggak dikunci dulu gitu. Sampai mau tes. Baik Pak, siap Pak. Mohon maaf dosen. Disampaikan. Linknya jangan lupa ya, nanti di share ke teman-teman. Ke teman-teman kelas lain juga boleh dikomunikasikan. Pak, ini langsung dikirim nanti di grup ya. Untuk sementara sampai di sini ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan bisa baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyain? Minggu depan ya. Waalaikumsalam. Oke. Libur. Rasanya muncul dosennya itu, Pak Fahmi itu udah muncul. Mau tanya nih bapak-bapak. Pak Rahmat Hidayat, silahkan. Pak Rahmat Hidayat, silahkan. Nol tapi nilai sudah keluar, bagaimana itu Pak? Ditindaklanjuti di mana itu kira-kira? Ada yang tahu enggak? Apa tuh? Diulang Pak Rahmat, diulang. Diulang Pak Rahmat. Kurang jelas. Di sistem. Putus-putus Pak, sayang sekali. Oke. Monyet nih Mas. Ayo, udah ada link belum? Bisa didengar suara saya, Pak? Bisa. Putus-putus Pak, putus-putus. Jelas. Ini udah jelas. Panjat dulu pohon, baru sinyal. Sudah jelas Pak dosen, tapi materinya belum ada Pak dosen. Belum kelihatan. Rame nih. Pak dosennya ngambekan, udah kabur lagi tuh. Nilai paling kecil berapa ya? Saya 0. Pak.
Pak Amir itu kalau ditanya siapa yang paling kecil, duluan dia langsung. Padahal nilai dia 100 tuh, Pak. 100 dong kehadirannya. Yang paling kecil, Pak. Ya kan? Pak Amir tuh ahli iptek, jadi dia bisa, kalau dosen ngasih nilai kecil dia bisa ngerubah tuh, masuk ke sistemnya tuh. Pak Amir tuh hacker tuh, hacker. Iya, bahaya kawan-kawan sama Pak Amir. Iya, Pak Amir. Iya, Pak Amir. Pak fitnah ini masuk hukum